Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi. Saya Hafiz Darmawan sebagai moderator pada sesi hari ini akan menemani rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia bukan? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur dalam kesempatan pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk masih bisa beraktivitas dan berproduktivitas pada siang pagi hari ini. Baiklah, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita yang hadir pada siang pagi hari ini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Isga Wulandari dan Diana Aulinda, yang akan mempresentasikan materi kita pada pagi hari ini yang berjudul keterampilan dalam pelayanan klasikal. Dan materi yang pertama akan dibacakan oleh Isga Wulandari. Kepada Isga Wulandari dipersilakan. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dalam keterampilan membaca. Di mana keterampilan membaca ini memiliki atau pemberian suatu informasi kepada siswa yang diorganisasikan secara lisan untuk menunjukkan adanya hubungan antara sebab akibat, antara generalisasi dengan konsep, antara konsep dengan data, ataupun sebaliknya. Nah, di mana seorang guru memiliki keterampilan dalam menjelaskan yang ditentukan oleh siswa tersebut atau peserta didik tersebut, dan di mana di dalam pengertian keterampilan menjelaskan ini memiliki beberapa tujuan dalam memberikan keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu supaya dapat membimbing siswa dalam memberikan pelajaran atau pemahaman terhadap layanan yang kita berikan. Yaitu layanan yang diberikan itu seorang guru konselor kepada siswanya. Yang kedua yaitu melatih kemandirian siswa, di mana melatih kemandirian siswa ini kita sebagai seorang konselor harus memberikan suatu layanan yang secara langsung dan memberikan kesempatan kepada siswa tersebut. Yang ketiga yaitu siswa dapat berpikir secara kritis, di mana siswa dapat berpikir secara kritis ini seorang konselor tersebut harus menjelaskan layanan apa yang akan diberikannya kepada siswa tersebut. Yang keempat itu memberikan umpan balik kepada siswa untuk mengatasi tingkat pemahamannya apa yang telah dicapai selama seorang konselor tersebut memberikan suatu layanannya kepada siswa. Yang kelima yaitu menolong siswa untuk mendapatkan pemahaman suatu layanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di mana di sini di dalam melatih kemandirian siswa, kita bisa seorang konselor tersebut mengajukan sebuah pertanyaan mengenai layanan tersebut, misalnya layanan informasi, sehingga siswa tersebut bisa memilih dalam suatu tingkat pemahamannya mengenai suatu pemecahan masalah yang akan dilalui pada siswa tersebut. Baik, hanya itu materi yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Isga Wulandari yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya materi yang
akan disampaikan oleh Diana Melinda. Pada Diana Melinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu alasan perlunya keterampilan menjelaskan dikuasai pembimbing. Yang pertama yaitu meningkatkan keefektifan pembaca agar benar-benar menjadi bermakna bagi siswa, supaya siswa tersebut juga mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu penjelasan yang diberikan oleh guru terkadang tidak mengerti bagi siswa, hanya mengerti bagi guru itu sendiri. Yang ketiga itu tidak semua murid dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya. Juga perlu bantuan dari guru untuk menyampaikan hal-hal tertentu. Baik, yang keempat itu kurangnya sumber yang tersedia untuk murid yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran. Selanjutnya itu komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama itu perencanaan, di mana seorang guru sebelum melakukan penjelasan harus merencanakan apa yang akan guru tersebut jelaskan dan kepada siapa penjelasan itu akan disampaikan. Selanjutnya itu pemberian contoh. Misalnya seorang guru memberikan contoh kepada murid bagaimana cara menjelaskan itu baiknya. Selanjutnya itu penekanan. Penekanan yaitu seorang penyaji harus memberikan perhatian kepada muridnya supaya muridnya itu terfokus mendengarkan materi dari gurunya. Cara memberikan penekanan tersebut yaitu memberikan variasi dengan gaya mengajar guru, seperti variasi suara. Misalkan guru tersebut menyampaikan materi tersebut dengan suara yang lembut atau suara yang keras. Yang kedua itu menggunakan pemusatan perhatian. Guru tersebut juga harus memusatkan perhatiannya kepada siswa tersebut. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Diana Melinda dan Isga Wulandari yang telah menyampaikan materi kita pada hari ini. Dan beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari penyampaian materi dari Isga Wulandari dan Diana Melinda, yaitu mungkin bahwa keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Dan tujuan dari keterampilan menjelaskan adalah membimbing murid memahami materi yang dipelajari, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah, dan yang terakhir menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum dalil dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Oke, baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat kami berikan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi kami pada pagi hari ini. Baik, kepada Kaira, silakan. Terima kasih kepada Tiara. Dan selanjutnya kepada Sabrina Tanjung, silakan. Ya, baiklah, selanjutnya pertanyaan yang
kepada Welia. Welia dipersilakan. Terima kasih ucapkan kepada Welia. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada ini. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Itu pertanyaan yang pertama dari Faira Aptasari Lubis. Di sini dia bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu bagaimana jika seorang guru tidak memiliki keterampilan menjelaskan dan bagaimana tahapan-tahapan dalam keterampilan menjelaskan. Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Diana Melinda. Kepada Diana Melinda dipersilakan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Faira. Di mana pertanyaannya itu, bagaimana jika seorang guru tidak memiliki keterampilan menjelaskan dan bagaimana tahapan-tahapan dalam keterampilan menjelaskan? Mungkin jika seorang guru tidak mempunyai keterampilan dalam menjelaskan, alangkah baiknya guru tersebut selalu mencoba untuk tampil atau untuk berusaha untuk menjelaskan supaya timbul keterampilan menjelaskan di dalam diri guru tersebut. Selanjutnya itu tahapan dalam penjelasan itu, yang pertama itu menyampaikan informasi. Seorang guru tersebut harus menyampaikan informasi dengan jelas kepada muridnya. Yang kedua itu menerangkan. Guru tersebut juga diminta untuk menerangkan atau menyimpulkan materi tersebut. Selanjutnya itu tahapnya memberikan contoh. Guru tersebut juga diminta untuk memberikan contoh kepada siswa supaya siswa tersebut mudah mengerti. Mungkin hanya sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah, mungkin itu jawaban dari kami kelompok penyaji. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi? Baik, kepada Siti Fadila. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan kelompok penyaji yang telah mengizinkan saya untuk menambahkan jawaban terkait dengan pertanyaan Faira Aptasari Lubis. Yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana jika seorang guru tidak memiliki keterampilan dalam menyampaikan pembelajaran dan apa saja tahapan dalam penyampaian pembelajaran tersebut. Nah, menurut saya sedikit menambahkan yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji tadi, jika seorang guru tidak memiliki keterampilan dalam pembelajaran, maka pembelajaran tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan mungkin siswa akan merasa bosan dengan guru serta siswa tidak akan memahami pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Nah, tahapan yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam penyampaian pembelajaran yaitu merupakan yang pertama, guru harus mampu untuk menjelaskan dan menyampaikan informasi sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan kepada siswa. Selanjutnya menerangkan dan menjelaskan materi sesuai dengan pembelajaran serta memberikan contoh kepada siswa tersebut. Nah, salah satu cara yang baik untuk melatih keterampilan guru dalam menyampaikan pembelajaran yaitu yang pertama, guru bisa menyapa siswa dengan semangat seperti ketika melakukan pembelajaran di pagi hari, guru mampu menyapa siswa dengan selamat pagi anak-anak, itu apakah semua sehat? Dan selanjutnya menarik perhatian siswa. Menarik perhatian siswa dengan menggunakan metode pembelajaran. Contohnya, guru menggunakan metode pembelajaran dengan cara menampilkan PPT yang menarik dan membuat PPT dengan animasi. Itu akan menarik perhatian siswa untuk memperhatikan pembelajaran yang sedang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Terima kasih saya ucapkan kepada Siti. Penambah materi kedua akan dilanjutkan oleh Ismainar pada Yusuf.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menambahkan sedikit jawaban dari apa yang disampaikan oleh Diana Melinda, yaitu tentang bagaimana jika seorang guru tidak memiliki keterampilan menjelaskan. Tentu yang utama itu kalau misalnya seorang guru tidak bisa menyampaikan, mempunyai keterampilan menjelaskan, mungkin dalam suatu proses pembelajaran mungkin kurang efektif, karena seorang guru harusnya bisa mempunyai keterampilan menjelaskan agar suatu proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Karena kalau misalnya seorang guru itu sendiri belum bisa menjelaskan, mungkin efeknya proses pembelajaran ataupun materi yang akan dijelaskan itu tidak tersampaikan dengan baik. Mungkin bisa jadi monoton dan proses pembelajaran juga menjadi biasa-biasa saja. Dan seperti yang kita ketahui, seorang guru, apalagi yang sudah dijelaskan, seorang guru tuh harus memiliki keterampilan menjelaskan, karena untuk menciptakan suasana yang pembelajaran yang lebih bermakna, dan seorang guru tuh juga harus bisa ada timbal balik antara siswa dan seorang guru tersebut, kayak bertanya dan juga menjawab. Sedangkan kalau misalnya seorang guru itu sendiri tidak bisa menjelaskan, ya bagaimana gitu. Selanjutnya itu tahapan dalam keterampilan menjelaskan itu ada menyampaikan informasi. Berarti seorang guru tuh harus bisa menjelaskan ataupun memberikan informasi itu secara jelas dan lantang, enggak terbata-bata. Selanjutnya itu menerangkan. Jadi seorang guru tuh juga harus bisa menerangkan materi, mungkin materi yang akan disampaikan, dan menjelaskan serta memberikan contoh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Yasminar yang telah menambahkan materi pada jawaban dari Diana Melinda. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan materi? Tidak. Baiklah, sepertinya tidak ada. Jadi mungkin saya dapat menyimpulkan jawaban dari teman-teman. Jika seorang guru tidak memiliki keterampilan dalam menjelaskan, maka proses pembelajaran tersebut akan menjadi kacau balau atau monoton, dan mungkin dari peserta didiknya pun akan kebingungan bagaimana dia dapat memahami materi yang sedang dijelaskan oleh guru tersebut. Dan Yasmina tadi juga memberikan masukan seperti dalam proses pembelajaran pasti ada proses tanya jawab gitu. Jika seorang guru tidak dapat menjelaskan materinya dengan baik, jadi bagaimana bisa muncul pertanyaan atau jawaban yang bagus dan efektif bagi proses pembelajaran pada saat itu. Nah, selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sabrina tadi, yaitu jika seorang guru kurang menguasai keterampilan menjelaskan dalam layanan kelas, apa kendala dan bagaimana kedepannya bagi kedua? Terima kasih. Dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Diana Melinda. Pada Diana Melinda. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sabrina Tanjung. Yang pertanyaannya itu, apakah dampak jika seorang guru kurang menguasai keterampilan dalam menjelaskan? Mungkin dampaknya itu pembelajaran akan kurang efektif, dan tujuan pembelajaran tidak berjalan dengan lancar atau sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin kedepannya seorang guru itu akan lebih berusaha untuk menjelaskan atau memberanikan diri untuk menjelaskan pembelajaran itu dengan baik atau efektif. Mungkin hanya sekian jawaban dari saya. Saya akan kepada moderator.
Oke, baiklah, terima kasih kepada Diana Melinda yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari Sabrina Tanjung. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari Diana Melinda? Ada Penny Angeli, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk sedikit menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Di sini saya Penny Angeli, NPM 20628. Di sini pertanyaan dari Sabrina yaitu jika seorang guru kurang menguasai keterampilan menjelas dalam layanan klasikal, apa kendala dan bagaimana kedepannya seorang konselor? Di sini jika seorang guru kurang menguasai keterampilan, maka di kelas tersebut akan seperti kurangnya gairah-gairah anak untuk semangat belajar. Dan guru dan siswa-siswa tersebut merasa bosan terhadap guru tersebut yang kurang menguasai keterampilan. Di sini yaitu konseling tidak terbuka sepenuhnya kepada konselor atas persoalan yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu konseling merasa tidak bebas untuk mengungkapkan persoalan. Yang ketiga, suasana di sekitar tempat pelayanan kurang nyaman atau tidak aman. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ucapkan terima kasih kepada Penny Angeli yang telah menambahkan jawaban dari Diana Melinda. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin coba menambahkan materi? Jawaban dari Diana Melinda. Pada Irma, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menambahkan sedikit jawaban. Saya Helma Yunisi, NPM 20603. Ingin sedikit menambahkan tentang pertanyaan dari Sabrina Tanjung, yaitu jika seorang guru kurang menguasai keterampilan menjelaskan dalam layanan klasikal, apa kendala dan bagaimana ke depannya? Kendalanya tuh mungkin seorang guru tuh dalam keterampilan menjelaskan di kelas, ketika dia menulis satu materi di papan tulis, seorang guru itu tidak menuliskan dengan jelas atau tulisannya itu kurang dimengerti atau kurang dipahami oleh peserta didik atau siswa. Nah, disitulah seorang siswa akan bertanya, Bu, ini apa Bu? Bu, ini tulisannya apa Bu? Itu akan menyebabkan kondisi kelas itu menjadi tidak kondusif, yaitu berisik. Nah, yang kedua itu di mana seorang guru ini dalam menjelaskan itu kurang dalam berbahasa yang berbelit-belit, sehingga membuat siswa itu tidak memahami terlalu dalam apa sih yang dimaksud oleh ibu ini, apa inti yang disebutkan oleh ibu ini. Nah, itu pun menyebabkan siswa tersebut tidak bisa memahami atas penjelasan yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Upaya untuk kedepannya itu mungkin seorang guru ini bisa lebih membaguskan tulisannya di papan tulis, bisa ke inti permasalahan dalam suatu masalah umum itu dalam menjelaskan pembelajaran di kelas. Supaya siswa itu tidak berbelit-belit atau kebingungan juga untuk memahami apa yang dikatakan oleh seorang guru tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada semua yang telah menambahkan jawaban dari Diana Melinda. Baiklah, mungkin saya akan mencoba menyimpulkan jawaban-jawaban dari teman-teman. Itu jika seorang guru tidak memiliki keterampilan menjelaskan bagaimana dengan konselor yang tidak memiliki keterampilan menjelaskan, itu proses pembelajaran bagi seorang guru tentu tidak efektif dan tujuan-tujuan guru tersebut tidak akan tercapai. Kurangnya semangat belajar dari siswa-siswa yang sedang melihat guru tersebut, dan timbulnya rasa bosan bagi peserta didik, dan bagi klien mungkin kurang terbukanya klien kepada konselor dan menyebabkan proses konseling tidak berjalan dengan efektif. Mungkin hanya itu jawaban dari kelompok komedi. Apakah Sabrina Tanjung sudah mengerti dan puas dari jawaban yang telah Diana dan teman-teman lainnya berikan?
Dan selanjutnya pertanyaan dari Wela, yaitu komponen manakah yang lebih berperan penting? 1. Perencanaan atau 2. Pelaksanaan, atau keduanya. Tolong dijelaskan. Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh Isga Wulandari. Pada Isga dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjawab dari pertanyaan Rana Wela, di mana pertanyaannya yaitu komponen manakah yang lebih berperan penting? Yang pertama perencanaan atau pelaksanaan, dan atau kedua-duanya. Tolong dijelaskan. Maksudnya di sini tentu keduanya, di mana di dalam melakukan pelayanan klasikal tersebut kita harus merencanakan terlebih dahulu materi apa yang kita berikan kepada siswa tersebut. Dan yang kedua, pelaksanaan. Setelah kita melakukan perencanaan dan menyiapkan materi untuk melakukan pelayanan klasikal tersebut, kita harus melaksanakan yang telah kita susun dan kita rencanakan pada sebelumnya. Baik, hanya itu jawaban dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ucapkan kepada Isga Wulandari yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari Welia. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari Isga? Tidak ada. Jadi saya dapat menyimpulkan dari jawaban Isga Wulandari dan Ahmadani itu bahwa jawabannya kedua komponen tersebut sangat dibutuhkan, karena kedua komponen tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan, dan harus ada kedua-duanya. Jika salah satunya tidak ada, maka proses pembelajaran atau konseling tidak efektif dan tidak tercapainya tujuan-tujuan dari proses pembelajaran atau proses konseling. Apakah saudara Wela sudah paham dengan jawaban-jawaban yang teman-teman berikan? Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Aini, yaitu apa yang harus dilakukan agar keterampilan menjelaskan dapat dilakukan dengan baik, dan kenapa guru harus mempunyai keterampilan menjelaskan. Dan pertanyaan ini akan dicoba dijawab oleh Diana Melinda. Pada Diana dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari Syarifah ini. Di sini pertanyaannya itu apa yang harus dilakukan agar keterampilan menjelaskan dapat dilakukan dengan baik, dan kenapa guru harus mempunyai keterampilan menjelaskan. Baik, yang pertama itu apa yang harus dilakukan agar keterampilan menjelaskan dapat dilakukan dengan baik. Yang pertama itu guru harus merencanakan dengan matang apa yang harus guru tersebut sampaikan kepada murid, supaya nantinya ketika guru menyampaikan materi kepada murid, murid dapat memahaminya. Yang kedua itu kenapa guru harus mempunyai keterampilan menjelaskan, supaya dapat membimbing siswa dalam memahami pembelajaran tersebut dan melatih kemandirian siswa, dan siswa dapat berpikir secara kritis. Mungkin hanya sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Diana Melinda yang telah menjawab pertanyaan dari ini, dan kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Diana dipersilakan. Ya, kepada Hira. Kepada kelompok penyaji yang telah mengizinkan saya sedikit menambahkan jawaban dari kelompok penyaji tadi tentang apa yang harus dilakukan agar keterampilan menjelaskan itu dapat berjalan dengan baik. Selain yang dijelaskan oleh kelompok penyaji tadi kan, itu guru harus merencanakan dengan matang. Jadi sebelum melakukan menjelaskan pembelajaran pada hari itu, guru harus merencanakan dulu dengan matang sehingga dapat berjalan dengan baik. Jadi bisa menggunakan dengan kata-kata yang sangat menarik
sehingga dalam proses pembelajaran itu peserta didiknya itu dapat menangkap dengan baik, bisa menerima penjelasan yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya dalam keterampilan menjelaskan ini agar bisa berjalan dengan baik itu pada saat melakukan penjelasan itu diselingi dengan kayak contoh-contoh, sehingga peserta didik itu bisa menangkap dengan baik dari materi yang telah disampaikan. Jadi dalam melakukan menjelaskan itu seorang guru bisa memberikan materi penjelasan yang bisa dikuasai sehingga bisa diterima dengan baik oleh peserta didik, dan materi itu bermanfaat sehingga peserta didik itu tidak menonton terhadap kejelasan yang disampaikan oleh guru tersebut. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ida. Dan selanjutnya penambahan materi yang akan dibacakan oleh Nadia pada Nadia dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menambahkan menambahkan jawaban dari pertanyaan Syarifah ini, yaitu apa yang harus dilakukan agar keterampilan menjelaskan ini dapat dilakukan dengan baik, dan kenapa guru harus mempunyai keterampilan menjelaskan. Seperti sebelumnya dijelaskan, di dalam komponen keterampilan kita harus adanya perencanaan dan adanya pelaksanaan. Dalam perencanaan ini kita perlu merencanakan isi dari materi yang akan disampaikan, bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kalau di dalam BK ini ada bentuk RPL kan, di dalam RPL itu tentu ada hal yang perlu disiapkan sebelum kita melaksanakan pelayanan klasikal. Seperti materinya, bagaimana guru akan menjelaskannya, dan juga di dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini perlulah guru ini memberikan suatu contoh bagaimana dia bisa mencontohkan, misalnya untuk menyamakan persepsi siswa. Misalnya kita menjelaskan soal pena, pasti setiap siswa berbeda dalam persepsinya masing-masing. Tentunya kita perlu menyamakan persepsi siswa itu di dalam pelaksanaan tersebut. Dan juga pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa guru harus mempunyai keterampilan menjelaskan? Karena guru ini harus mengiring atau membimbing siswa agar memahami pembelajaran dan melatih dalam siswa ini agar mandiri. Di sini kita dapat memfokuskan siswa agar pembelajaran ini tetap terjalan dengan lancar dan relevan. Tentunya kita perlu menjelaskan bagaimana materi yang akan disampaikan, dan juga sesuai dengan daya tangkap siswa dan jangkauan siswa tentang penjelasan kita ini. Dan juga guru ini hendaknya tidak terbalik-balik dalam menjelaskan apa yang dijelaskan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada Fadila dipersilakan. Saya akan coba menambahkan jawaban dari kelompok penyaji, yaitu pertanyaan ini. Saya akan menambahkan poin di bagian kenapa guru harus mempunyai keterampilan dalam menjelaskan. Nah, dalam menjelaskan itu kan gak luput dari yang namanya di kelas itu kan gak luput yang namanya menjelaskan. Nah, menjelaskan ini ada dua prosesnya, yaitu menjelaskan secara lisan maupun tulisan. Dalam pembelajaran itu kedua-duanya pasti digunakan pada pembelajaran. Nah, kenapa kita sebagai seorang calon guru itu harus mampu mempunyai keterampilan dalam menjelaskan? Itu dalam menjelaskan itu kan dia bisa membangun yang namanya iklim atau pembelajaran di kelas. Jadi dalam suatu penjelasan itu nantinya akan membuahkan hasil yang namanya proses tanya jawab. Jadi bisa memunculkan pikiran kritis siswa atau pertanyaan siswa, dan kemudian seorang guru itu harus bisa dan harus mampu menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan siswa. Mungkin itu saja penambah jawaban dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Lula. Pertanyaan Mutiara Damsabila yang akan dijawab oleh Diana Aulinda. Kepada Diana, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tiara. Pertanyaannya yaitu teknik apakah yang tepat dalam mengembangkan keterampilan menjelaskan pada peserta didik? Yang pertama itu teknik pada pelaksanaan penjelasan harus bisa membuat siswa tertarik dan harus sesuai dengan materi dan kompetensi dasar. Selanjutnya itu harus selaras dengan apa yang tertuang pada KD. Yang ketiga itu penjelasan dilakukan pada saat belajar mengajar, lebih tepatnya awal tengah semester.
Mungkin hanya sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diana telah menjawab pertanyaan dari Tiara. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Diana? Silakan. Oke, terima kasih kepada Fadila telah menambahkan jawaban dari Diana. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Ada Curiska, silakan. Oke, terima kasih kepada Curiska Kendi. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari Diana, Fadila, dan Curiska Kendi? Mungkin tidak ada yang ingin menambahkan jawaban dari teman-teman sekalian. Apakah Tiara paham dengan jawaban yang diberikan oleh teman-teman? Dan setelah terjawab sudah semua pertanyaan dari sesi diskusi pada pagi hari ini, dan kami dari kelompok penyaji jika ada memiliki kesalahan dan kekurangan itu datang dari kami sendiri, karena kebenaran hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Dan kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan beri aplaus untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.